melihat jam, jamnya udah jam 7 ya, betul ya Bapak Ibu ya? Pas ya Pak? Benar. Ya, Bapak Ibu, karena jamnya sudah jam 7, itu tandanya kita akan memulai PRT kita pada kesempatan malam hari ini. Ya, pukul 7 tepat kita mulai seperti biasa, dan untuk mengawali PRT kita akan menyanyikan sebuah pujian pembuka yang diambil dari PKJ 14, Ku nyanyikan kasih setia Tuhan. PKJ 14, Ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ya, kita akan memasuki doa buka Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Dan dalam kesempatan ini saya minta dengan hormat Bu Korin boleh memimpin doa buka. Silakan Bu Korin. baru masuk. Oke, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang kepadamu mengucap syukur, terima kasih Tuhan, bahwa Engkau berikan kesempatan bagi kami untuk berkumpul kembali dalam satu rumah-Mu, yaitu di rumah-Mu GKI, Gereja GKI Cicurug ini Tuhan. Kami ingin beribadah Tuhan bersama-sama. Kaulah berkati kami Tuhan satu persatu anak-anak-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu melalui pendeta kami, Pendeta Samuel. Biarlah Engkau selalu memberkati bagi yang mendengarkannya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Bu Korin. Baik, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, bacaan Alkitab kita sebagaimana yang tercantum di dalam warta diambil dari Yesaya 61. Yesaya 61 ayatnya yang pertama hingga keempat, dilanjutkan hingga ayatnya yang dilanjutkan ayat 8 hingga 11. Yesaya 61 ayat 1 sampai dengan 4 dilanjutkan dengan ayat yang pertama hingga ke-8. Kita akan mendengarkan pembacaan yang pertama, yaitu Yesaya pasal 61, ayatnya yang pertama hingga ke-4. Kitab Yesaya. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar,
supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Orang-orang luar. Kita akan lanjutkan ke ayat 8 hingga 11. Sebab aku, Tuhan, mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Aku bersukaria di dalam Tuhan. Jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala, dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan, dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Ya, demikianlah bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang tidak hanya membaca, namun juga merenungkan firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, kalau kita ingat kemarin itu Advent berapa ya? Hari Minggu. Advent kedua, Pak Sam. Advent kedua, betul. Berarti kalau kita masuk minggu ini, hari Minggu ini berarti Advent ke 3 ya, Bapak Ibu. Nah, kalau kita bicara tentang Advent ketiga, maka satu hal yang berbeda dibanding minggu-minggu Advent lainnya adalah penyalaan lilinnya. Lilinnya berwarna pink. Makanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu memperhatikan dengan detail susunan lilinnya, ada satu lilin yang berwarna pink, gitu ya. Ada satu lilin yang berwarna pink yang menandakan bahwa minggu Advent ketiga adalah sebuah minggu sukacita. Bacaan yang tadi kita baca ini menjadi bacaan salah satu bacaan minggu. Ya. Kenapa sih sukacitanya di mana? Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, kalau kita melihat sukacitanya adalah ini menjadi kabar keselamatan terhadap Sion. Yesaya 61 ini secara khusus merupakan sebuah pesan, sebuah nubuat yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Nubuat Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada bangsa Israel ketika mereka berada di pembuangan. Di mana melalui bagian ini, kalau kita melihat ada beberapa key point, ada beberapa hal yang menjadi pokok perhatian. Yang pertama adalah memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Bagian ini menjadi sebuah hal yang mewartakan kondisi bangsa Israel, di mana mereka digambarkan sebagai orang-orang tawanan, sebagai orang-orang yang tidak berada di tempat yang seharusnya. Karena apa? Karena mereka berada di pembuangan. Dan kepada orang-orang yang terkurung, merujuk juga kepada bangsa Israel, kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang berdosa.
Dan di dalam bagian ini, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, ada sebuah hal yang juga menarik, khususnya di ayat. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat yang dahulu menjadi sunyi. Membarui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Ini menjadi sebuah nubuatan di mana bangsa Israel akan direstorasi. Ya, ingat Bapak Ibu, restorasi itu artinya perbaikan. Dari yang tadinya rusak, dari tadinya yang mungkin Bapak Ibu yang suka membeli barang-barang bekas gitu ya, katakanlah istilahnya adalah bahan. Dari yang bahan untuk perbaikan itu menjadi sesuatu yang bisa berfungsi kembali, direstorasi. Ini menjadi tanda bahwa Israel akan direstorasi. Reruntuhan yang sudah berabad-abad, mendirikan tempat yang dahulu menjadi sunyi, ini merujuk pada bagaimana bait Allah akan didirikan. Membarui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Ini menjadi pertanda di dalam bagaimana Israel nanti akan diselamatkan. Bagaimana mereka tidak hanya dibebaskan, tetapi juga apa? Mereka diizinkan kembali membangun rumah mereka. Membangun bait Allah yang menjadi kebanggaan mereka. Membangun kampung mereka, tanah air mereka. Bagi orang Israel, Bapak Ibu, tanah air itu menjadi sesuatu yang yang haruslah. Makanya budaya mudik itu erat dengan orang-orang Asia karena apa? Karena buat orang Asia tanah kampung halaman itu menjadi sesuatu yang yang punya kesan tersendiri lah. Ya. Sama seperti bangsa Israel juga. Kampung halaman mereka adalah dunia mereka. Makanya ketika di sini diwartakan mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad, ini menjadi sebuah pesan yang menguatkan mereka. Sebuah pesan yang membuat mereka dapat kembali berharap kepada Tuhan. Mereka yang telah lama berada di pembuangan, merindukan kembali kampung halamannya, mendapatkan pesan ini, mereka menjadi kembali semangat, kembali bersukacita. Namun Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, ada juga konsekuensi kalau mau mencapai hal-hal ini. Kalau kita membaca bagian kedua, yaitu dari ayat 8 sampai dengan ayat 11. Apa yang harus mereka lakukan? Adalah apa? Menaati hukum Tuhan. Sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Di sini Bapak Ibu, kalau kita lihat Tuhan itu seperti mewartakan, oke, kamu akan mendapatkan kembali, saya akan merestorasi kamu, saya akan mengembalikan kamu sebagai fungsinya, kepada fungsinya, yaitu sebagai umat yang hidup di bawah pimpinan Allah. Tetapi satu syaratnya, yaitu apa? Mengikuti perintahku dengan full, bukan setengah-setengah. Kenapa sih harus mengikuti firman Tuhan? Karena Bapak Ibu, pembuangan Israel, apa yang diterima oleh bangsa Israel pada saat itu, pembuangan mereka, itu menjadi sebuah konsekuensi atas ketidaktaatan mereka terhadap hukum Allah. Di mana mereka berada di dalam kondisi yang penuh dengan ketidakadilan. Ada kecurangan di mana-mana sebelum pembuangan. Mulailah mereka itu kembali ke settingan pabrik, menyembah bukan Allah yang membawa mereka kepada pembebasan, tetapi Allah yang lain, yang ya entahlah dari mana asalnya, menggantungkan benda-benda lain atau hal-hal lainnya menggantikan posisi Tuhan. Di dalam bagian ini, Tuhan memberikan satu syarat. Oke, kamu akan saya restorasi. Oke, kamu akan mendapatkan kembali apa yang telah hilang dari kamu. Tapi satu syarat. Aku mencintai hukum, membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat, mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Artinya, kalau kamu mau direstorasi, maka kamu harus mengikuti apa yang menjadi perintahku, apa yang menjadi firmanku. Kalau kamu mengikutinya, keturunanmu akan terkenal, anak cucumu di tengah bangsa-bangsa juga akan terkenal, orang yang melihat akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan, keturunanmu adalah keturunan yang diberkati, dan apa? Dan seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan,
Demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian depan semua bangsa-bangsa. Kalau kamu mengikuti hukumku, kalau kamu mengikuti perintahku, kalau kamu mengikuti firmanku, maka kamu akan mendapatkan kemasyhuran. Kamu akan mendapatkan sukacita yang besar. Karena apa? Perintahku adalah pakaian keselamatan. Adalah jubah kebenaran. Seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala, seperti pengantin perempuan yang pakai perhiasan. Melalui bagian ini, bangsa Israel diingatkan untuk menjadi pribadi yang mengikuti firman Tuhan. Mengingat kembali identitas mereka yang adalah umat pilihan Allah, umat yang bergumul bersama dengan Allah, dan umat yang berjalan bersama dengan Allah. Oleh karena itu, bagian ini menjadi sebuah firman yang menguatkan bangsa Israel di tengah pergumulan hidup mereka di pembuangan. Dan mereka ketika menerima bagian ini, mereka merespon dengan sikap yang mengikuti firman Tuhan. Walaupun pada saat itu, motivasinya adalah supaya bisa pulang. Makanya Bapak Ibu, sebutan Mesias pertama kali ada di dalam Perjanjian Lama. Mesias yang dikenakan, sosok yang dikenakan sebagai Mesias pertama kali, khususnya di dalam Perjanjian Lama, adalah Raja Kores. Loh kok bisa? Karena apa? Raja Kores lah yang mewujudkan bagian ini. Kalau kita ingat bagaimana Ezra dan Nehemia itu diutus untuk pulang. Bangsa Israel melihat itu sebagai momen di mana Tuhan bekerja. Karena apa? Karena mereka dengan tekun berusaha hidup kudus, hidup suci di hadapan Tuhan dan sesama. Walaupun setelah mereka kembali ke tanah air mereka, yang terjadi ya kembali lagi ke settingan pabrik, sehingga Tuhan harus mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah, melalui bagian ini juga Bapak Ibu, kita sebagai Israel baru, umat pilihan Allah yang hidup di masa kini, kita diingatkan untuk hidup sesuai dengan hukum Allah. Hidup tidak bertentangan dengan firman Allah, melainkan berpadanan. Karena apa? Karena lewat hidup kita lah firman Tuhan itu disuarakan. Banyak orang yang mengatakan, aduh saya capek jadi Kristen. Loh, kenapa capek? Karena selalu dipersalahkan untuk segala sesuatu. Selalu bilang, wah ini orang Kristen kok gini ya? Orang Kristen kok gitu ya? Nah Bapak Ibu, kalau kita perspektifnya melihat itu sebagai beban, maka yang ada, identitas kita sebagai Kristen, sebagai pengikut Tuhan, tidak akan progresif, tidak akan maju ke depan, tidak akan pernah benar. Karena apa? Karena kita masih tergoda untuk melihat, untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Allah. Kita masih menjadikan kalau hidup seturut dengan firman Tuhan itu sebagai beban. Susah, kapan saya bisa maju? Kalau saya hidup mengandalkan firman Tuhan, kalau saya hidup jujur, kalau saya istilahnya hidup jauh dari dosa-dosa, kapan saya bisa menikmati dunia? Kalau kita menjadikan perspektif kita seperti itu, ya kita akan menjadi Kristen yang akan selalu mendapatkan kritik dari orang tuanya. Katanya Kristen, kok hidupnya tidak Kristen. Melalui firman ini Bapak Ibu kita diingatkan untuk membalik perspektif kita. Menjadikan hidup mengikut firman Tuhan itu bukan sebagai beban, tetapi apa? Ya memang kalau kita sebagai Kristen dan kita yang secara dewasa mengaku iman untuk percaya kepada Yesus Kristus, ya memang konsekuensi hidup kita seperti itu. Kita akan menjadi sorotan karena apa? Karena kita ini spesial, kita ini umat pilihan. Kalau di dalam perusahaan boleh dibilang ini adalah karyawan kesayangan yang lewat jalur khusus masuknya. Di dalam kehidupan iman, kita harusnya juga punya semangat seperti ini. Semangat untuk apa? Semangat untuk menunjukkan identitas kita sebagai Kristen. Bukan menjadikan mengikut firman Tuhan itu menjadi beban, tetapi benar-benar hidup di dalam kesadaran, ya kalau memang saya Kristen, memang karena saya tidak berasal dari dunia ini, saya berasal daripada Bapa, saya pun umat pilihan Allah, memang sudah menjadi konsekuensi saya untuk selalu dapat sorotan. Untuk selalu harus menjaga kesucian hidup.
bagaimana berkata-kata seturut dengan firman Tuhan, bagaimana kita berpikir juga menurut jalan yang Tuhan kehendaki, dan bagaimana kita berlaku mengikuti hukum Tuhan yang tercermin lewat sikap dan karakter kita yang mencerminkan Kristus. Maka dari itu Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, ketika kita nanti pada hari Minggu memasuki Advent ketiga, berarti sebentar lagi Natal, apalagi Advent 4 itu barengan sama Natal. Paginya Advent, malamnya sudah Natal pertama, atau kita jadulnya kenal adalah Natal pertama. Melalui firman ini, ketika kita sebentar lagi akan merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus yang menjadi simbol bagaimana kita merayakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita, marilah kita mengoreksi diri kita. Marilah kita menyadari bahwa sebagai pengikut Kristus, kita sudah menjadi tugas dan panggilan serta kewajiban kita untuk mengikuti hukum Allah. Apapun konsekuensinya. Apapun yang menjadi hal-hal di belakangnya, apapun yang menjadi cost di belakangnya, sudah menjadi panggilan kita untuk mengikut seturut dengan firman Tuhan. Bagaimana hidup kita memancarkan terang kasih, tidak hanya terang kasih, tetapi juga memancarkan kualitas hidup yang mencerminkan bahwa kita adalah umat yang telah disucikan oleh Allah. Bukan umat yang hidup di dalam jalan yang menuju kepada kebinasaan, tetapi umat yang hidup di dalam jalan yang menuju kepada kemuliaan Tuhan, serta mencerminkan itu lewat segala hal dalam diri kita. Marilah Bapak Ibu, di minggu ini kita semakin mengingat, merenungkan, bahkan mau menghidupi identitas kita sebagai umat pilihan Allah yang mengikuti hukum Allah dan mewujudkan kehadiran Allah di tengah dunia lewat hal-hal apa saja yang bisa kita kerjakan. Utamanya pikiran, perkataan, perbuatan yang juga didasari oleh karakter serta sikap kita yang mencerminkan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat itu yang telah hadir di dalam hidup kita. Tuhan memberkati dan menolong kita. Amin. Saat teduh sejenak bagi kita sekalian. Saat duduk kita selesai, Bapak Ibu, kita akan memasuki beberapa pokok doa syafaat, dan beberapa pokok doa yang akan kita naikkan. Beberapa diantaranya ada di dalam tayangan ini. Yang juga perlu didoakan adalah Panji, Satya, juga Ibu Hari Ekatri dalam masa pemulihan. Barangkali Bapak Ibu ada pokok-pokok doa yang lain, dipersilakan. Ada tambahan? Istrinya Pak itu yang istrinya Pak Samosir gimana Pak Sam? Ini udah ada Pak namanya di sini. Sebelahnya Pak Willy Hartono Pak itu namanya. Di tayangan kita ada Pak Puji. Ada tambahan lagi Bapak Ibu? Jerry Pak, Jerry. mau ikut ujian hari apa? Ikut ujian tes RS ya. Oh, siap Bu. Oke. Minggu-minggu inilah, hari tanggal 16 katanya Pak tesnya. Oke. 16 Desember berarti ya Bu? Ya. Sabtu. Oke, siap Bu. Yuk. Terima kasih. Kasih. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Pastinya titipan saya Bapak Ibu, doakanlah bangsa dan negara kita dalam doa kita sehari-hari, apalagi ini sudah mulai panas suhunya ya. Februari 2024, tanggal 14 itu benar-benar hari kasih lah ya. Satu hari kasih sayang, 14 Februari. Yang kedua adalah hari kasih suara. Dan yang ketiga adalah hari kasih abu. Karena tanggal 14 Februari sudah mulai Rabu Abu, Bapak Ibu. Ya, kita akan Paskah lebih cepat dari ini. Tanggal 31 Maret kita sudah Paskah. Ya, jadi Rabu Abunya di 14 Februari. Ya, pas banget itu. Pemilu di situ.
hari kasih coklat di situ, bentar dikasih abu, ya. Malam paginya ke TPS, malamnya kita ke gereja. Doakanlah agar segala sesuatunya berjalan dengan baik. Kalau ada friksi-friksi atau gesekan-gesekan politik, biarlah itu tidak bukannya gimana ya? Oke, boleh mungkin ada api yang terpercik, tetapi janganlah itu menyambar bensin, gitu ya. Jangan sampai terjadi kebakaran. Friksi-friksi itu wajar, gesekan itu wajar, tetapi jangan sampai gesekan-gesekan politik yang terjadi mengganggu ketentraman dan visi kita untuk mewujudkan kesatuan Indonesia. Juga doakan Bapak Ibu di dalam proses menjelang Natal dan Tahun Baru juga ini panas sekali suhunya, begitu ya, dengan perubahan cuaca yang terjadi. Anak-anak yang mungkin juga sudah mulai terdampak, mulai batuk-batuk banyak, begitu ya. Anak-anak kita yang mulai batuk-batuk, mulai pilek, ini sudah mulai banyak. Kita doakan agar anak-anak kita yang juga mau liburan, boleh tetap sehat kondisinya. Mereka juga dengan sukacita merayakan Natal, dan juga yang mungkin sudah punya planning untuk Natal dan Tahun Baru, boleh semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Kalau sudah tidak ada lagi tambahan, Bapak Ibu, kita akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini kami diingatkan untuk mengikuti firman-Mu saja, untuk hidup seturut dengan firman-Mu saja. Tolong kami ya Tuhan, agar kami boleh menjadi umat yang benar-benar hidup di dalam tangan pemeliharaan-Mu, benar-benar menunjukkan kebenaran firman-Mu, dan mencerminkannya lewat kehidupan kami secara utuh, pikiran, perkataan, perbuatan, bahkan sikap dan karakter kami ya Tuhan, mencerminkan Kau saja. Pada hari ini kami pun mengingat dalam doa kami, bangsa dan negara kami, di tengah segala suhu politik yang sudah mulai menghangat ini ya Tuhan, biarlah segala sesuatunya boleh terjadi di dalam damai. Biarlah kalau ada gesekan-gesekan politik tidak memantik api yang lebih besar atau kebakaran, tetapi biarlah gesekan itu boleh menjadi sesuatu yang menguatkan kami untuk memantapkan kami memilih calon yang memang benar-benar Engkau hadirkan untuk memimpin bangsa kami ya Tuhan. Biarlah mereka yang berkontestasi boleh hidup di dalam tangan pemeliharaan-Mu saja, dan juga ya Tuhan, biarlah Engkau yang memimpin agar pemilihan umum ini boleh berjalan dengan baik. Kami serahkan juga rangkaian kegiatan Natal sampai Tahun Baru, bahkan masa Prapaskah hingga Paskah dan Pentakosta ya Tuhan, yang dalam waktu dekat ini akan terjadi juga. Tuhan, kiranya Kau memberkati gereja-Mu, Engkau yang menolong agar gereja-Mu ini boleh semakin menjadi gereja yang benar-benar hidup dalam tangan pemeliharaan-Mu saja. Panitia yang bekerja, kiranya Kau berikan sukacita yang besar, dan juga Engkau berikan semangat untuk boleh bekerja di dalam terang kasih-Mu saja. Segala kegiatan yang telah dirancangkan kiranya boleh berjalan dengan baik dan seturut dengan kehendak-Mu saja. Kami juga berdoa mengingat para aktivis kami ya Tuhan, para pengurus badan pelayanan, para anggota majelis jemaat, bahkan segenap karyawan kami. Biarlah Tuhan Engkau memberkati mereka semua. Engkau juga yang terus hadir dalam kehidupan mereka. Engkau yang boleh terus mencukupkan segala sesuatunya. Kami pun berdoa untuk mengingat sanak saudara kami yang di dalam kondisi sakit maupun di dalam masa pemulihan. Kami mengingat untuk Ananda Panji dan juga Satya bersama dengan Ibu Haria Katri. Juga untuk Bapak Willy Hartono, Ibu Hotna Buru-Buru, Oma Lena, Oma Edin, Ibu Tina, Ibu Yuliawati, Bapak Darlan Siomi, Ibu Wahyumi Kristin Saragi, Ibu Sumarti, dan Ibu Misda Pandiangan, serta yang lainnya ya Bapak. Kami doakan agar keluarga yang mendampingi boleh hidup dalam tangan pemeliharaan-Mu, dan Engkau juga yang boleh terus memberikan harapan kepada mereka. Biarlah keluarga yang mendampingi Engkau berikan kecukupan, dan hidup mereka terpelihara di dalam Engkau saja ya Bapak. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami ya Tuhan, di masa pancaroba ini, masa menjelang liburan, masa menjelang semester yang baru. Tuhan berkati, Tuhan sertai mereka, agar mereka boleh tetap sehat, agar mereka juga boleh tetap kuat dan berpengharapan di dalam Engkau saja. Secara khusus kami mengingat Jerry juga ya Tuhan, yang akan tes untuk masuk ke AirAsia pada tanggal 16 mendatang. Kiranya Tuhan yang persiapkan, Tuhan yang sertai, Tuhan yang mampukan anak-Mu ini, dan biarlah Tuhan yang juga boleh tempatkan di tempat yang telah Engkau rancangkan sebelumnya, ya Bapa. Kami pun menyerahkan diri kami ke dalam tangan pemeliharaan-Mu saja, jadilah pada kami seturut dengan kehendak-Mu.
Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, kita akan mengakhiri PRT kita pada kesempatan malam hari ini dengan sebuah pujian yang diambil dari Kidung Jemaat nomor 370, Ku mau berjalan dengan juru selamatku. KJ 370, Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Yang mana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bakar. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bersama juru selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang bakal. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Baik Bapak Ibu, PRT kita sudah selesai. Barangkali dari Komisi Dewasa ada pengumuman terlebih dahulu, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Sam. Selamat malam Bapak Ibu semua. Untuk pengumumannya Komisi Dewasa mungkin untuk bulan Januari untuk PRT onsite sementara diliburkan. Dan untuk selanjutnya akan bertemu di PRT onsite di bulan Februari yang jadwalnya masih kosong. Mungkin barangkali dari Bapak Ibu ada yang mau mengisi jadwal, dapat menghubungi pengurus Komisi Dewasa. Dan untuk kita mungkin bisa bertemu di PRT online Pak Sam ya di bulan Januari, kayaknya udah bisa kayaknya. Oh iya, nanti coba kita bicarakan lagi Pak yang online. Oke, siap. Minggu kedua kan? Ya, minggu kedua. Oke, mungkin itu dulu Pak Sam pengumumannya. Untuk yang lainnya nanti menyusul berikutnya. Terima kasih Pak Sam. Terima kasih Pak David Sopoter. Dari lansia ada pengumuman Bapak Ibu? Selain nanti Natalan tanggal 27, ya saya mencoba menyambungkan saja untuk yang lansia Bapak Ibu. Tanggal 27 Natalannya, perayaan Natal lansia GKI Cicurug akan diadakan pada tanggal 27 Desember 2023 jam 10. Di mana lokasinya? Lokasinya adalah di parkiran. Ya Bapak Ibu, di parkiran bawah. Itu dari lansia ya. Jadi kalau dress code atau apa saya belum dapat info, mungkin nanti Bapak Ibu bisa tanya ke pengurus lansia. Bisa nanti infonya pasti adalah dress code-nya mau pakai baju apa itu biasanya sudah dipersiapkan. Juga kalau dari Komisi Anak maka pengumumannya untuk perayaan Natal anak-anak itu tanggal 7 Januari ya. 7 Januari 2024 hari Minggu pukul 9 ya. 9 ya, bener ya? Di email Bu Sam bener ya, jam 9 ya? Iya Pak, betul 9 di parkiran. Oh, di atas. Di parkiran untuk yang kelas
Mbak Tita sampai Daud kelas 1. sampai Daud kelas 1 atau kelas 2 ya. Yang kelas 2 ke atas atau kelas 3 ke atas itu nanti di ruangan kelas Daniel yang sudah dinginnya kayak freezer itu ya. Ya, itu untuk yang ini. Lanjut juga Bapak Ibu untuk kelas katekisasi. Kelas katekisasi itu libur mulai tanggal 9 Desember, jadi sudah libur. Masuk lagi itu tanggal 6 Januari 2023. Sorry, 2024. Maaf, salah tahun Bapak Ibu. 2024 ya. Kelas katekisasi GKI Cicurug. Ini seperti yang tertera di Warta Jemaat kita. Tanggal 9 libur, masuk lagi tanggal 6 Januari 2024. Juga untuk yang untuk Pak SMA juga sama, libur dan masuk lagi tanggal 13 sesuai dengan masuknya sekolah. Gitu ya, untuk yang Pak SMA. Kelompok kerja Mardiko ini Bapak Ibu membuka kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin berkontribusi menjadi orang tua asuh. Dapat menghubungi dua penatua kita atau ketuanya Ibu Adim yang ada di bawah ini. Ya. Kalau sudah tidak ada pengumuman lagi, Bapak Ibu, hari Minggu kita ibadah seperti biasa. Hari Minggu yaitu jam 7 dan jam 9. Minggu depan kita akan sersan, di mana kita akan melanjutkan setelah kitab Yosua, maka terbitlah kitab Tawarik. 1-2 Tawarik. Apa itu kitab Tawarik? Nah, kita akan bahas minggu depan karena kok namanya unik begitu. Kenapa dinamai Tawarik? Kok bukan yang lain gitu ya? Kalau nggak salah setelah Yosua, lihat saya itu adalah Tawarik gitu ya. Kita akan bahas kitab yang menjadi kelanjutan dari kitab Yosua ini, di mana Israel, bukan Tawarik, maaf, Hakim-Hakim. Salah juga. Hakim-Hakim kok jadi Tawarik ya? Hakim-Hakim Bapak Ibu. Kita akan membahas kitab Hakim-Hakim, isinya apa saja, lalu juga apa yang menjadi stressing point di dalam kitab Hakim-Hakim ini, dan juga menutup di tahun 2023 kita akan belajar tentang Hakim-Hakim yang mengubahkan kondisi bangsa Israel dari yang tadinya bangsa nomaden menjadi bangsa menetap, dan sekarang setelah menetap apa yang terjadi ke depannya. Itu akan kita bahas di minggu depan, jamnya masih sama, jam 7. Jangan lupa login Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, ajak teman-temannya, sanak saudaranya, karena kita akan membahas kitab Hakim-Hakim di minggu depan. Ya, itu saja Bapak Ibu. Kalau sudah tidak ada pengumuman lagi, maka terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Ini menjadi PRT online terakhir kita di tahun 2023. Tahun 2024 kita akan masuki dengan semangat yang baru. Jangan lupa tanggal 7 Januari kita akan perjamuan di awal tahun, tanggal 7 Januari. Itu saja Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, kiranya apa yang kita renungkan bersama boleh menjadi berkat bagi kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat atau melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih. Selamat malam. Semuanya. Malam semuanya.